Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi di fabel, yaitu membahas mengenai unsur intrinsik pada fabel dan legenda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga aktivitas kita hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yuk kita bahas apa sih unsur intrinsik itu. Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam suatu karya sastra. Fabel dan legenda termasuk ke dalam karya sastra ya, yang bentuknya berupa prosa atau cerita. Nah, unsur intrinsik pada fabel ada 6 nih. Ada tokoh, kemudian latar, alur, sudut pandang, tema, amanat, serta gaya bahasa. Oke, kita akan bahas satu persatu dari tokoh ya. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah peran yang ada dalam suatu cerita dan juga digambarkan seperti apa karakter atau watak dari tokoh tersebut. Tokoh ini pelakunya ya, pemerannya atau yang memerankan sebuah cerita ya. Kalau sifatnya boleh juga digambarkan sifat-sifatnya, itu dinamakan penokohan ya. Nah, kita lihat tokoh dibagi menjadi 3 ya. Ada tokoh protagonis, kemudian ada tokoh antagonis dan tritagonis. Nah, tokoh protagonis sendiri yaitu tokoh utama dalam suatu karya sastra. Sementara tokoh antagonis adalah tokoh penentang atau yang berseberangan dengan tokoh protagonis. Sementara tritagonis adalah tokoh yang netral dalam suatu karya sastra. Nah, diingat ya. Jadi, tokoh adalah pelaku atau pemeran yang ada di dalam sebuah cerita. Ada 3, yaitu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis tokoh utamanya, kemudian antagonis tokoh penentangnya yang berseberangan dengan tokoh protagonis, sementara tritagonis tokoh yang netral dalam suatu karya sastra. Kita lanjut ke struktur yang kedua atau unsur yang kedua, yaitu adanya latar. Latar adalah mencakup keterangan tentang waktu, ruang, dan suasana terjadinya deretan peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi pada sebuah cerita ada 3 latar ya yang dijelaskan atau yang digambarkan, yaitu waktunya, kapan terjadinya peristiwa tersebut, kemudian tempat terjadinya konfliknya juga dijelaskan, dan suasana yang ditimbulkan akibat konflik itu bagaimana juga harus dijelaskan pada struktur latar ini. Jadi ada 3 ya yang dijelaskan pada latar ini, yaitu ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Kita lanjut. Nah, fungsi latar juga untuk menggambarkan sesuatu secara jelas ya. Kalau waktunya nggak dijelaskan, kemudian suasana yang ditimbulkan konflik antar tokohnya tidak digambarkan dengan jelas, maka pesan atau amanatnya bisa saja tidak tersampaikan ya. Nah, itu juga fungsi dari latar nih, harus informasi-informasi tersebut tentang waktunya, tentang tempatnya, tentang suasananya harus digambarkan secara jelas. Itu fungsi dari latar. Kemudian setelah latar ada sudut pandang. Apa sih sudut pandang itu? Nah, sudut pandang adalah cara yang digunakan pengarang dalam bercerita atau cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita ya.
Jadi apakah sebagai ikut terlibat langsung di dalam cerita tersebut atau hanya sebagai penceritanya saja yang menceritakan tokoh lain sebagai dalangnya gitu ya. Nah, sudut pandang ada dua kategori ya. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Dibagi menjadi dua kategori nih, orang pertama dan orang ketiga. Kalau pada sudut pandang orang pertama, pengarang seolah-olah ada di dalam ceritanya ya. Biasanya ditandai dengan kata aku atau saya. Sementara pada orang ketiga, pengarang berada di luar cerita nih, atau seolah-olah menjadi dalang pencerita ya. Cirinya ditandai dengan kata ia, kemudian kata dia, mereka, atau bahkan disebutkan nama-nama tokohnya. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau orang pertama seolah-olah ikut terlibat langsung di dalam cerita tersebut tuh si pengarangnya, ditandai dengan kata aku atau saya. Kemudian sedangkan orang ketiga, pengarangnya atau penulisnya berada di luar ceritanya, hanya sebagai penceritanya saja atau dalang. Biasanya ditandai dengan kata ia, dia, mereka, dan penyebutan nama-nama tokohnya tuh. Itu adalah sudut pandang. Kemudian kita masuk ke unsur yang selanjutnya, yaitu ada alur. Alur adalah jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Alur dibagi menjadi 3 jenis nih, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Pada alur maju disebut juga dengan progresif ya. Kalau pada alur maju ini ceritanya disajikan sesuai dengan urutan peristiwa dari awal sampai akhir. Sementara pada alur mundur disebut juga dengan sorot balik nih. Disajikan dengan menoleh ke belakang atau menayangkan akhir cerita terlebih dahulu, kemudian berjalan mundur hingga ke awal cerita. Sementara alur yang terakhir yaitu ada alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Itu adalah jenis-jenis alur ya. Jadi alur adalah jalan sebuah cerita, terus ada 3 alur, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Kalau maju urutannya disajikan sesuai urutan peristiwanya tuh dari awal sampai akhir, tidak melompat-lompat. Sementara alur mundur, penyajian ceritanya menoleh ke belakang atau menayangkan akhir cerita terlebih dahulu ya, kemudian berjalan mundur hingga ke awal cerita. Sementara alur campuran ini meloncat-loncat nih ya, meloncat-loncat dari masa kini kemudian ke masa depan dan seterusnya, atau singkatnya ini adalah perpaduan dari alur maju dan alur mundur. Itu unsur alur ya. Kemudian unsur intrinsik yang selanjutnya ada tema. Tema adalah gagasan utama yang disampaikan di dalam cerita. Nah, kemudian unsur yang terakhir ada amanat. Pasti kalian sudah tahu ya, amanat itu apa? Amanat itu pesan moral yang dapat diambil dari sebuah cerita ya. Kalau penulis pasti menulis sebuah cerita, pasti ada amanat yang ingin disampaikan. Jadi unsur intrinsik ini pasti ada di dalam sebuah cerita ya. Seperti itu ya, unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita fabel dan legenda. Ada 6, diingat-ingat. Mulai dari tokoh, kemudian ada alur, ada latar, ada tema, dan amanat. Kemudian juga ada sudut pandang. Itu yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa silakan WA Bapak ya. Silakan catat materi ini. Kalau belum jelas juga bisa diputar kembali video yang Bapak buat ini. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami. Oke. Untuk sekarang hari ini tugasnya catat materi ini tentang unsur intrinsik fabel. Kemudian bagi yang belum mengerjakan LKS minggu lalu, silakan kerjakan. Itu saja ya tugasnya ya.
Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.